Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Paskah dan Jumat Agung adalah dua hari yang paling penting di dalam iman Kristen. Semua pemimpin agama lahir. Meskipun Yesus bukan berarti dia baru ada ketika dia lahir. Dia sudah ada sebelum dia lahir. Tetapi semua pemimpin agama lahir. Tetapi tidak ada satu pemimpin agama yang bangkit kecuali Yesus Kristus. Dan tidak ada satu pemimpin agama pun yang mati bagi umatnya kecuali Kristus. Maka kematian dan kebangkitan, dua peristiwa yang paling unik, yang paling beda dibandingkan dengan seluruh peristiwa perayaan dari agama-agama yang lain. Maka kita bersyukur kepada Tuhan karena kita percaya Kristus kita mati untuk dosa kita dan bangkit untuk hidup kita yang baru. Amin. Maka hari ini saudara-saudara sekalian, tema kita adalah kematian yang menghidupkan. Kematian yang menghidupkan. Mari kita akan membaca 3 bagian firman Tuhan dan kemudian kita akan mulai merenungkan tema tersebut. Mari kita lihat bersama. Pertama kita akan membaca dari kitab Injil Yohanes. Kita akan melihat Yohanes pasal yang ke-12. Di ayat inilah kita melihat bagaimana kematian ternyata menghidupkan. Yohanes 12 kita akan melihat bersama ayat yang ke-24. Mari kita boleh membaca bersama. 1, 2, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dari mati menghasilkan banyak buah. Buah menggambarkan kehidupan. Maka Kristus yang mati menghasilkan kehidupan. Sekarang mari kita lihat Roma pasal yang ke-8 ayat 11. Ini akan menjadi bagian kedua pembacaan kita hari ini. Roma 8 ayat yang ke-11. Mari kita boleh membaca bersama-sama. 1, 2, ya. Dan jika roh yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sekali lagi saya bacakan. Jika roh dia, yaitu roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, roh yang sama itu akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu, yang oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Terakhir mari kita membaca Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-2. Mari kita membaca berganti-gantian. Yang pria mulai ayat 1, lalu ayat 2 diikuti oleh wanita. Kolose pasal yang ketiga. 1, 2, ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Wanita? Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kiranya hari ini ya Tuhan, bukan menjadi hari yang lewat begitu saja. Karena kami merindukan ya Tuhan supaya hari ini iman kami kembali dibangunkan. Kami rindu ya Tuhan kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa roh yang bekerja di dalam Kristus, yang membangkitkan Kristus, boleh membangkitkan kami juga ya Tuhan. Kami yang mati di dalam dosa, kami yang dikuasai kuasa kematian, kami boleh dibangkitkan oleh kuasa roh Kristus. Kiranya Tuhan bekerja memberikan hikmat bagi hamba-Mu, memberi kuasa firman. Dan kiranya Tuhan bekerja di hati dari jemaat-Mu. Mohon anugerah-Mu ya Tuhan. Mohon Tuhan hadir. Mohon Tuhan nyatakan firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kematian yang menghidupkan, inilah tema kita hari ini. Saudara, pada umumnya kematian itu tentu saja mematikan, tidak menghidupkan, betul tidak? Orang yang mati dia tidak akan pernah hidup kembali seperti sedia kala. Orang yang sudah mati sudah tidak ada lagi, karena dia sudah mati. Kematian pada umumnya mematikan. Kematian juga bukan hanya mematikan orang tersebut, tapi kematian juga mematikan orang lain. Itu bisa saja terjadi. Saudara, misalkan kita mungkin pernah melihat ada orang yang mengasihi orang lain. Lalu orang yang sangat mengasihi seseorang itu dia meninggal. Anggaplah saya mengasihi seseorang, lalu kemudian orang yang saya kasihi itu meninggal. Maka biasanya orang yang ditinggal, kalau contoh tadi saya sendiri, bisa saja ikut mati. Paling tidak bukan mati secara fisik, tetapi bisa saja mati secara semangat hidup. Karena orang yang mengasihi sudah tidak ada, maka dia bisa mati. Mati semangat hidupnya. Maka kematian apakah menghidupkan? Tidak. Kematian mematikan. Tetapi saudara, kematian bisa menghidupkan. Ini macam yang kedua. Ambil contoh saudara. Seorang pahlawan rela mati bagi rakyatnya demi supaya rakyatnya hidup. Pahlawan berkorban bagi rakyatnya. Sahabat berkorban bagi sahabatnya. Maka kematian seorang sahabat, kematian seorang pahlawan bisa menghidupkan orang lain. Kematian bisa menghidupkan. Tapi pertanyaannya, apakah kematian Kristus yang menghidupkan itu seperti kematian pahlawan bagi rakyatnya? Berbeda, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kematian Kristus bukan sekedar kematian yang bersifat heroik. Pahlawan mati secara heroik. Jadi ada miripnya memang. Ada samanya, tapi juga ada bedanya. Samanya apa? Samanya kematian Kristus, kematian yang berkorban. Tetapi ada bedanya. Apa bedanya saudara? Yesus bukan mati untuk orang yang benar, tapi orang yang berdosa. Saudara-saudara sekalian, pahlawan mati bagi rakyatnya karena dia pikir rakyatnya orang benar. Sahabat mati bagi sahabatnya karena dia anggap sahabatnya orang yang baik, orang yang benar, orang yang layak untuk saya korbankan diri saya. Tapi Yesus, dia mati bagi orang berdosa, yaitu saudara dan saya. Bukan berdosa bagi orang lain, tetapi berdosa kepada Kristus, kepada dirinya sendiri. Bukan melawan orang lain, bukan menghina orang lain, tetapi melawan, menghina, mengolok-olok Yesus sendiri. Tapi Kristus mati bagi orang-orang yang demikian. Amin, saudara-saudara sekalian. Saudara Paulus berkata seperti ini, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih seteru, atau ketika kita masih musuhnya Allah. Itu yang Paulus katakan. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, Kristus mati tidak tunggu kita baik dulu. Kristus mati bukan karena kita benar. Kristus mati bukan karena kita layak. Kristus mati ketika kita masih berdosa, masih seteru, masih musuhnya Allah. Saudara, mana buktinya? Mungkin saudara bertanya, mana buktinya Yesus mati bagi orang berdosa? Saudara-saudara sekalian, mari lihat di atas kayu salib. Yesus berkata di atas kayu salib, muncul satu kalimat. Kalau kita merenungkan kematian Yesus di atas kayu salib, kita akan melihat ada 7 kalimat Yesus di kayu salib. Mungkin ada saudara yang sudah tahu, ada yang mungkin belum tahu. Yang sudah tahu boleh renungkan kembali. Yang belum tahu boleh cari 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Jadi ada 7 perkataan Yesus selama dia hidup. Itu ada di Injil Yohanes. Selalu dimulai dengan kata atau kalimat,
"Aku adalah." Namun juga ada 7 kalimat Yesus di atas kayu salib. Dan saya hanya mau mengatakan satu saja. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, kalau kita renungkan kalimat ini kalimat yang sangat mendalam. Mendalam kenapa, saudara? Karena Yesus bisa saja berkata, "Ya Bapa, habisilah mereka, karena mereka sudah berbuat hal yang sangat jahat kepada Aku yang adalah anak Allah ini. Ya Bapa, balaskanlah dendam saya kepada mereka, karena mereka sudah menghina anak Allah, menghina Engkau juga ya Bapa." Barang siapa yang hina Yesus, hina Bapa. Mereka sudah menghina Engkau, balaskanlah dendamku kepada mereka. Atau Yesus bisa saja berkata, "Ya Bapa, binasakanlah mereka, karena mereka sudah membunuh raja di atas segala raja." Bisa saja kan saudara ya? Dan mungkin kalau kita jadi Yesus, kalimat itu yang bisa keluar dari mulut kita. Tapi saudara-saudara sekalian, di atas kayu salib yang keluar bukan kalimat demikian. Yang keluar adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Oh saudara, inilah Tuhan kita. Inilah Tuhan yang kita percaya. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, di tengah kesakitan, di tengah panas terik, di tengah tangannya sedang ditancapkan paku, di tengah kegelapan yang paling gelap, bukan cuaca, tetapi kegelapan yang dimana dia akan ditinggalkan oleh Bapa. Di saat-saat yang seperti itulah Yesus bukan mengeluarkan kutukan, cercaan, hinaan, balas dendam, tetapi pengampunan. Dia berdoa bagi pemberontaknya. Itu yang tadi kita baca di Yesaya 53 ayat yang paling terakhir. Dikatakan, dia berdoa bagi para pemberontaknya. Wah, saudara-saudara sekalian, inilah cinta kasih Kristus. Saudara-saudara sekalian, maka Yesus beda dengan pahlawan. Pahlawan mati bagi orang benar. Pahlawan mati bagi orang yang dianggap baik. Pahlawan mati bagi orang yang dianggap layak. Yesus mati bagi para pemberontaknya. Yesus mati bagi saudara dan saya. Inilah kematian yang menghidupkan. Saudara-saudara sekalian, pertanyaannya adalah, apa maksudnya kematian Yesus menghidupkan? Yesus beda dengan pahlawan, tadi kita sudah lihat. Tetapi apa maksudnya kematian Yesus memberikan hidup? Hari ini kita akan renungkan ada 2 hal, 2 poin. Mengapa kematian Yesus disebut kematian yang menghidupkan? Dia mati bukan bagi orang baik, dia mati bagi pendosa, dia mati bagi pemberontak, dia mati bagi musuh-musuhnya. Dan kenapa kematiannya membawa kehidupan bagi saudara dan saya? Saudara-saudara sekalian, saya berdoa kiranya hari ini, malam ini, sekali lagi kita mendapatkan kehidupan, kuasa kehidupan itu dari kematian dan kebangkitan Kristus. Pertama, saudara-saudara sekalian, kematian Yesus memberi hidup karena kita dilepaskan dari hukuman dosa. Sekali lagi saudara, kematian Yesus memberi hidup karena kita dilepaskan dari hukuman dosa. Saudara-saudara sekalian, apa itu dosa? Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Oh, ini ayat yang kita sudah sangat tahu, mungkin kita sudah sangat hafal. Tapi apa itu maut? Permisi tanya. Apa itu maut? Saudara, maut berarti menerima hukuman Allah selama-lamanya bagi orang berdosa. Yang berdosa manusia, maka manusialah yang menerima, yang patut menerima hukuman selama-lamanya itu. Saudara, tapi mungkin kita bertanya kan ya, kok Tuhan memberi hukuman? Kenapa Tuhan memberi hukuman? Saudara, banyak kekristenan hanya akan mengatakan Tuhan baik, tapi dia tidak pernah bicara bahwa Tuhan akan memberi keadilan. Banyak yang
mengajarkan bahwa Tuhan sekedar menerima apa adanya, tapi tidak perlu ada pertobatan, tidak perlu ada hidup kudus. Saudara-saudara sekalian, kenapa Tuhan memberi hukuman? Bukankah Tuhan maha baik? Bukankah Tuhan maha pemurah? Bukankah Tuhan maha kasih? Mengapa Ia memberi hukuman? Saudara-saudara sekalian, sekarang mari coba kita bayangkan di dalam hidup kita sehari-hari. Kita jangan dulu mungkin langsung memberi jawaban, tapi mari coba kita pikirkan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, kita menginginkan keadilan tidak dalam hidup kita sehari-hari? Saudara, mengapa kita marah kalau ada pejabat yang korupsi? Mengapa kita marah kalau ada hakim yang tidak menindak dengan adil kepada orang yang berbuat jahat? Yang curi ayam masuk penjara, yang curi uang keluar dari penjara. Nah, saudara, kita akan mengatakan itu tidak adil, tidak adil. Kenapa kita menginginkan pemimpin yang adil? Kenapa kita menginginkan hakim yang sungguh-sungguh patuh kepada hukum? Saudara-saudara sekalian, karena kita sadar keadilan itu penting. Tanpa keadilan, maka masyarakat jadi kacau. Tanpa keadilan, orang bisa hidup sebebas-bebasnya saja, dengan segala kejahatan, keberdosaan, keinginan hatinya sendiri, keegoisannya sendiri. Saudara-saudara sekalian, justru yang adil itu berarti dia mengasihi. Nah, ini saya kira kalimat yang sangat penting, saudara. Orang tua yang kasih, maka dia akan adil. Pemerintah yang kasih, maka dia akan adil. Hakim yang mengasihi kebenaran, dia akan adil. Guru yang mengasihi, dia akan adil. Adil itu adalah buah dari kasih. Saudara-saudara sekalian, misalkan ambil contoh ya. Kenapa koruptor harus ditangkap? Ya supaya tidak makin banyak korupsi, bukan? Kenapa pemerintah, kenapa hakim, jaksa, penegak hukum harus tangkap orang yang korupsi? Harus tangkap orang yang bunuh orang lain, harus tangkap orang yang jahat, yang mencuri, yang melakukan kriminal. Karena mengasihi masyarakat. Coba bayangkan kalau koruptor ada terus, saudara. Maka harta masyarakat makin lama makin habis. Penjahat ada terus berkeliaran. Wah, makin banyak orang yang dihabisi, dibunuh. Maka pemerintah yang mengasihi, dia harus adil. Jadi adil tidak pernah terpisah dengan kasih. Hakim yang adil pasti dia mengasihi masyarakat. Dan dia bukan cuma mengasihi masyarakat, dia juga mengasihi sebenarnya seharusnya orang yang dihukum. Kita hukum orang, tujuannya apa sih? Efek jera, oke. Tapi efek jera supaya apa? Supaya orang itu berubah, betul tidak? Iya kan saudara ya? Guru hukum seorang anak. Nggak mungkin guru yang baik menikmati menghukum kan? Pukul terus 1 jam, tidak ada habis-habisnya. Kenapa kamu hukum? Karena saya adil, hukum terus, cambuk terus 1 jam. Saudara, itu guru yang sakit jiwa kan? Jadi kita menghukum tujuannya bukan demi menghukum. Kita menghukum supaya ada efek jera. Dan ada efek jera supaya orang itu berhenti. Berhenti, hidupnya jadi lebih baik. Berhenti, dia tahu apa yang salah. Intinya kita mengasihi orang itu. Betul tidak? Orang tua hukum anak. Mana ada orang tua hukum anak nggak berhenti-berhenti? Itu juga orang tua yang sakit jiwa. Orang tua hukum anak, bahkan dia cuma menginginkan hukum sebentar saja. Jangan terlalu lama, karena dia mengasihi anak ini. Jadi, hukum secukupnya. Supaya apa? Supaya orang itu berubah. Maka saudara, keadilan tidak pernah bertentangan dengan kasih. Kalau saudara mendengar Allah yang kasih, tapi tanpa bicara keadilan, tanpa tuntutan hidup kudus, itu bukan Allah orang Kristen. Itu bukan kekristenan yang benar. Kekristenan yang sejati selalu bicara Allah itu kudus, Allah itu adil, karena dia mengasihi. Amin. Maka saudara-saudara sekalian, mengapa kita menginginkan keadilan? Karena berarti Allah kita memang Allah yang adil dan kasih. Jadi lihat ya, di masyarakat kita ingin ada keadilan. Kenapa menginginkan keadilan? Jawabannya karena Tuhan
mencipta kita sesuai gambar dan rupa Allah. Maka karena Allah adil dan Dia kasih, demikian juga kita menginginkan keadilan dan kasih. Maka saudara-saudara sekalian, Allah yang kasih, di sini jawabannya, harus menghukum dosa. Karena Dia kasih, karena Dia adil, maka hukuman bagi dosa harus ada. Dan hukuman bagi dosa adalah maut. Inilah hukuman yang selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, satu kali ada satu orang bertanya kepada saya, tetapi dia bertanya bukan karena dia sendiri yang memang punya pertanyaan ini. Dia bertanya tentang orang lain yang bertanya kepadanya. Ya, dia tidak bisa terlalu jawab, dia tanya ke saya. Ini seorang yang masih remaja, dan dia tanya ke saya, bagaimana Pak menjawab hal ini? Saya punya teman, orang ateis, tidak percaya Tuhan. Dan dia berkata, oh kalau seandainya katanya Tuhanmu menghukum selama-lamanya. Loh, kalau di dunia itu kan Tuhan hukum pemerintah hukum cuman sebentar. Betul tidak? Saudara, tidak ada hakim yang berkata, meskipun dia kasih hukuman seumur hidup ya, itu sudah paling berat kan, seumur hidup. Berarti setelah mati, ya sudah tidak ada hukuman. Tidak ada di penjara, saudara, orang sudah mati, masih ditaruh di penjara karena dia hukuman seumur hidup. Nggak ada kan saudara ya, setelah mati dikeluarkan dari penjara. Kalau setelah mati masih ada di penjara, yang sisanya akan pasti lari keluar. Jadi tidak mungkin orang sudah mati tetap dibiarkan di penjara. Karena alasannya, kan hukumannya selama-lamanya. Nggak ada saudara, orang sudah dihukum seumur hidup, mati, dikubur. Tidak ada di penjara lagi. Nah maka seorang ateis itu bertanya, di dunia ini saja hukuman cuma sebentar, kok kenapa Tuhanmu menghukum selama-lamanya? Kenapa? Saudara-saudara sekalian, yang jadi masalah adalah dia tidak lihat bahwa dosa tentang melawan Tuhan. Bukan melawan pemerintah, bukan melawan negara yang paling utama, bukan melawan orang lain, tapi melawan Tuhan Allah Raja semesta alam. Amin. Maka tidak heran saudara-saudara sekalian, hukuman bagi pendosa adalah hukuman maut. Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Dan ini kalau manusia mau jujur di dalam hati, dia tahu akan hal ini. Orang ateis itu cuma jadi argumennya dia. Tetapi sebenarnya kalau dia mau jujur dalam hati, kata firman Tuhan, setiap orang sudah ada firman di dalam hatinya. Maka kalau dia jujur, dia harusnya tahu bahwa Tuhan menghukum dosa sampai maut. Maka saudara-saudara sekalian, pertanyaannya, apa harapan bagi manusia di tengah kabar buruk ini? Kabar buruknya apa? Kabar buruknya kita berdosa. Kedua, kita berdosa di hadapan Allah. Ketiga, Allah kudus, Allah kasih, Allah adil. Maka keempat, Dia harus mencurahkan amarahnya bagi kita yang berdosa. Kelima, bukan untuk sementara, tetapi selamanya. Inilah kengerian dosa. Inilah beratnya dosa. Saudara, kalau kita tidak kembali merenungkan kengerian, kalau kita tidak kembali merenungkan beratnya dan ngerinya dosa itu, salib dan kebangkitan tidak akan ada arti bagi kita. Salib, ya sudah, Yesus mati bagiku, aku percaya bahwa aku selamat. Oh, itu cuma jadi sesuatu simbol, itu cuma jadi sesuatu yang kita tahu di pikiran saja, tapi tidak pernah membekas di hati kita. Kalau kita sekali lagi tidak kembali merenungkan beratnya dosa, ngerinya dosa, karena dosa berhadapan dengan Allah semesta alam. Sekali lagi saudara, apa kabar buruknya? Kita berdosa. Kedua, berdosa berarti di hadapan Allah, bukan di hadapan pemerintah, bukan di hadapan masyarakat, tapi di hadapan Allah. Ketiga, Allah kudus, Allah adil, Allah kasih. Keempat, maka Dia harus curahkan amarahnya bagi orang berdosa
dan kelima, bukan sementara, tapi selamanya. Wah, saudara-saudara sekalian, apakah kita pernah dibawa kembali? Kalau kita memang sudah pernah, pertanyaannya apakah kita pernah dibawa kembali lagi kepada titik di mana kita menyadari betapa mengerikannya dosa. Saudara, kenapa gereja melaksanakan Kamis Putih? Seharusnya ya, saya tidak tahu yang lain merayakan karena motivasi apa. Tetapi seharusnya gereja merayakan Kamis Putih karena dia mau mengingat Getsemani. Kenapa dia perlu ingat Getsemani? Karena disitulah kengerian dosa hadir. Disitulah Yesus bergumul dengan dosa. Disitulah Yesus sampai mencurahkan keringat darah karena saking bergumul untuk menanggung dosa di atas kayu salib. Saudara, di atas kayu salib, di situ memang secara publik, secara terbuka, demonstrasi terlihat Yesus menanggung dosa kita. Betul. Sehingga muncul lagu, hadirkah engkau waktu Yesus disalib. Memang betul di atas salib kita melihat Yesus melawan dosa. Tapi saudara, sebenarnya di atas salib Yesus sudah beres. Dia sudah beres dengan pergumulan diri. Dia sudah dengan hati yang mau taat, mau menanggung dosa. Tetapi di Getsemani pergumulan itu belum beres. Di Getsemani dia masih benar-benar bergumul dengan Bapa. Di Getsemani dia penuh dengan ketakutan sampai dia harus menitikkan darah dari keringatnya. Karena dia sadar kengerian dosa. Karena dia sadar dosa membuahkan hukuman maut. Maka saudara, apakah saudara sudah pernah kembali ke Getsemani kah? Kapan saudara terakhir kali kembali ke Getsemani? Kapan terakhir kali saudara menyadari betapa mengerikan dosa ini? Sehingga ketika Kristus mati dan Kristus bangkit, kita bersorak gembira. Amin. Karena kita sadar, saya dilepaskan dari kengerian dosa. Maka saudara-saudara sekalian, kematian Kristus memberikan hidup. Kenapa? Alasan yang pertama, karena kita dilepaskan dari hukuman dosa. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa lepas? Tadi dikatakan betapa mengerikan, hukumannya maut, bagaimana bisa lepas? Disinilah agama tidak ada jawaban. Disinilah pengetahuan tidak memberi jawaban. Disinilah hanya Yesus yang memberi jawaban. Yaitu apa? Ada pengganti, ada substitusi. Itulah yang kita baca tadi di mana saudara? Yesaya pasal yang ke-53. Ada substitusi. Kita yang seharusnya dimurkai, kita yang seharusnya mendapatkan seluruh amarah Allah, tetapi dikatakan karena Allah yang melimpah dengan belas kasih-Nya. Saudara, mari kita buka ayat ini. Ini ayat yang sangat penting. Mari kita ingat ini di dalam hidup kita. Kembali mengingat kalau kita sudah pernah menemukannya. Inilah ayat yang tadi dibacakan pada waktu votum. Efesus 2 ayat yang kelima. Efesus 2 ayat yang keempat. Dimulai dari ayat yang keempat. Mari kita boleh baca bersama. 1, 2, ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Di saudara ada 3 kata sifat di situ. Kaya, besar, dan limpah. Kaya, besar, dan limpah. Saudara, Tuhan kita bukan sudah pasti dia kaya dengan kekayaan materi. Itu sudah pasti alam semesta dia punya. Tetapi Alkitab tidak pernah berkata Allah yang kaya dengan materi, Allah yang kaya dengan harta duniawi, melimpahkannya kepada kita. Tidak, saudara.
Maka kalau ada kekristenan yang mengajarkan Allah yang kaya melimpahkan kekayaan materi, uang, harta kepada kita, itu bukan kekristenan yang sesuai Alkitab. Yang sesuai Alkitab berkata Allah yang kaya dengan rahmat-Nya. Allah yang melimpah dengan belas kasih-Nya. Dan Allah yang kasih-Nya besar. Itulah Allah kita, saudara-saudara sekalian. Maka di tengah-tengah kengerian dosa, di tengah-tengah murka Allah, dari mana kita bisa mendapatkan solusi? Solusinya dari Allah yang penuh dengan belas kasih, melimpahkannya kepada kita, dan itu terwujud di dalam substitusi. Hadirnya pengganti. Siapa yang gantikan kita? Yesus Kristus di atas kayu salib. Oh saudara-saudara sekalian, di dalam Yesaya 53 dikatakan, Dia menanggung penyakit kita. Itu yang pertama. Kedua, Dia memikul kesengsaraan kita. Ketiga, Dia kena tulah atau kutuk dosa kita. Keempat, Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kelima, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Keenam, Dia ditimpakan ganjaran, pukulan yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Itulah substitusi, saudara. Yesus menjadi pengganti bagi kita. Seluruh murka Allah dicurahkan. Seluruh murka Allah itu dilampiaskan kepada Kristus. Bukan karena Allah lepas kontrol, bukan. Tetapi karena Allah adil. Maka yang adil harus memberi hukuman. Maka seluruh hukuman, seluruh murka karena Dia kudus, murka karena Dia kasih. Tetapi manusia berdosa, manusia jahat, maka Dia murka. Maka seluruh murka, seluruh keadilan Allah dicurahkan di dalam Kristus Yesus. Dia menjadi substitusi bagi saudara dan saya. Maka saudara-saudara sekalian, apa upah dosa? Maut. Dan maut tidak terjadi pada kita karena diganti oleh Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, kematian Yesus memberi kehidupan. Kenapa memberi hidup? Karena yang harusnya kita menerima maut, tapi sekarang kita lepas dari maut. Di mana buktinya? Buktinya di atas salib. Yesus berkata kalimat selanjutnya. Tadi kita melihat kalimat pertama apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Tapi ada kalimat selanjutnya. Sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Yang sudah selesai, seluruh murka Allah selesai dicurahkan kepada Yesus. Kalau kepada kita tidak mungkin selesai. Karena kita orang berdosa, tidak mungkin selesai. Tidak mungkin yang berdosa menanggung murka Allah. Tidak mungkin pemimpin agama yang lain semua berdosa seperti kita menanggung murka Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin Nabi Musa menerima murka Allah. Tidak mungkin Muhammad menanggung murka Allah. Tidak mungkin orang Buddha, Siddhartha Gautama menanggung murka Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hanya Yesus yang mungkin. Dan bukan cuma mungkin, terjadi. Sehingga Yesus berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Saudara, keselamatan kita sudah selesai. Tidak perlu ditambahkan dengan perbuatan baik. Perbuatan baik, ucapan syukur, bukan untuk selamat. Sekali lagi, perbuatan baik, ucapan syukur, bukan untuk selamat. Karena sudah selesai. Sudah selesai, tidak perlu ditambah tradisi. Seperti orang Yahudi menambah tradisi hukum Taurat. Tidak perlu. Sudah selesai. Tidak perlu namanya second blessing apalagi. Harus berbicara bahasa roh baru bisa dianggap selamat. Tidak perlu. Karena sudah selesai di atas kayu salib. Sudah selesai. Yesus sudah menanggungnya bagi saudara dan saya. Amin. Maka pertama saudara, kematian Yesus
memberikan hidup. Yang maut, yang dosa, yang kematian yang harusnya kita terima, diganti oleh Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, sekarang kita melihat poin yang kedua. Mengapa kematian Yesus adalah kematian yang menghidupkan? Karena kematian Yesus bukan hanya membawa kita lepas dari dosa, lepas dari maut, tapi juga memberi kepada kita hidup yang baru. Saudara, kita bukan cuma lepas dari dosa, kita bukan cuma lepas dari maut, tapi kita diberi hidup yang baru. Saudara, saya bisa ambil ilustrasi kira-kira seperti ini, saudara-saudara sekalian. Saudara, Indonesia sudah berapa tahun lepas dari diktatorship? Sudah kira-kira 28 tahun, sejak tahun 98, bukan? Tapi sudah lepas dari bahaya, sudah lepas dari tirani, sudah lepas dari dictatorship. Tapi pertanyaannya, sudah punya arah yang baru belum? Mungkin kebanyakan kita akan jawab, sudah. Oh, belum ya? Kita akan jawab, belum. Jadi sudah lepas dari masalah, tetapi tidak tahu harus berbuat seperti apa. Sudah dilepaskan, sudah dibebaskan, tapi kebebasannya mau dipakai untuk apa? Itu belum jelas. Tidak heran bangsa kita sulit berkembang. Tapi kita bukan bicara masalah bangsa, saudara, itu cuma ilustrasi saja. Sekarang kita kembali kepada Alkitab. Kita bukan cuma lepas dari dosa, tapi Yesus mati dan Dia bangkit supaya kita mendapat hidup yang baru. Maka kenapa kita bisa mendapatkan hidup yang baru? Karena Yesus bukan cuma mati, tapi Yesus juga bangkit. Bangkit, saudara. Kebangkitan Kristus memberikan hidup yang baru. Saudara-saudara sekalian, banyak orang Kristen cuma berkata, saya sudah lepas dari dosa. Tapi dia mirip seperti bangsa Indonesia itu, atau bangsa-bangsa yang lain juga, yang seringkali terjadi revolusi, tapi setelah itu tidak pernah bisa ada arah yang benar. Hidupnya berkata, saya sudah lepas dari dosa. Tapi mana hidupmu yang baru itu? Kuasa kebangkitan Kristus nyata tidak di dalam hidup kita sekalian, saudara-saudara sekalian? Maka saudara-saudara sekalian, Yesus mati, Yesus bangkit, supaya kita punya hidup yang baru. Saudara, kenapa harus baru? Kenapa tidak bertahan saja dengan hidup yang lama? Saudara, karena hidup yang lama adalah hidup yang dikuasai, yang diikat, yang ditawan oleh kuasa dosa. Maka harus ada hidup yang baru, saudara. Hidup yang lama adalah hidup yang kata Paulus, hidup yang mati, hidup yang mati. Itulah hidup yang lama. Orang yang hidup di dalam manusia lama, dia terus diikat, dia terus ditawan, dia terus dikuasai oleh kuasa maut. Maka harus ada hidup yang baru. Saudara, kiranya hari ini kita bukan hanya lepas dari kuasa dosa, kita benar-benar punya hidup yang baru. Pertanyaannya, hidup yang lama seperti apa? Saudara, hidup yang lama adalah hidup yang mati. Bagaimana itu hidup yang mati? Saudara ingat Yeskiel pasal 37? Ada apa yang terjadi di situ? Di situ digambarkan kumpulan tulang belulang dilihat oleh Yeskiel. Yeskiel dipimpin oleh Tuhan, dibawa oleh Roh, naik ke atas lembah, melihat kumpulan tulang belulang. Dan di situ dikatakan oleh Tuhan, engkau bernubuat. Apakah engkau percaya bahwa aku bisa membuat seluruh tulang ini hidup menjadi manusia yang baru? Yeskiel tidak percaya. Yeskiel cuma berkata, engkau tahu ya Tuhan, engkau yang tahu. Aku sih tidak tahu, aku sih tidak percaya, aku sih tidak yakin itu bisa terjadi, itu mustahil. Tapi ketika Tuhan katakan, bernubuatlah, maka Yesaya bernubuat dan mulai
Muncul tulang-tulang yang berserakan itu berkumpul bersama, berbunyi krek krek krek, naik semua menjadi satu kumpulan manusia, kumpulan tentara yang besar, kata firman Tuhan. Karena mereka hidup kembali. Saudara-saudara sekalian, berapa banyak dari kita mungkin mengatakan saya sudah lepas dari dosa, tapi mungkin hidup kita adalah hidup seperti tulang-tulang tersebut. Hidup yang kering. Saudara, orang yang mati itu berarti orang yang tidak bisa mendengar. Saudara mau teriak kepada orang yang mati, bisa tidak dia mendengar? Tidak bisa, saudara. Saudara mau paksa buka matanya, meskipun matanya bisa terbuka, dia tetap tidak bisa melihat kebenaran. Orang yang mati. Orang yang mati tidak bisa berjalan menuju terang. Orang yang mati tidak bisa hidup untuk melayani Tuhan. Tidak ada gairah, kering. Tidak ada cinta kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Orang yang mati adalah orang yang tidak bisa mengalahkan kuasa dosa. Saudara, inilah orang yang mati. Tidak bisa mengalahkan kuasa dosa. Tidak mampu mengalahkan kuasa dosa. Saudara, mungkin kita pernah mendengar ya, cerita-cerita. Ada orang yang mungkin berkata, saya mau berusaha keluar dari kemabukan. Sehari, 2 hari bisa. Hari ketiga, jatuh lagi. Hari keempat, lebih jatuh lagi. Tidak bisa lepas. Aku mau keluar dari narkoba. Sudah direhabilitasi, tetap saja. Setelah keluar dari rehabilitasi, balik lagi. Bahkan di dalam rehabilitasi, dia kembali lagi memakai narkoba. Tidak bisa lepas. Diikat dengan kuasa dosa. Ada orang berkata, saya mau keluar dari pornografi. Sebentar bisa, setelah itu jatuh lagi lebih dalam. Tidak bisa keluar. Diikat, ditawan oleh dosa, oleh kuasa iblis, oleh maut, oleh kematian. Tidak bisa hidup bagi Tuhan, tidak bisa melayani Tuhan, tidak bisa mengasihi Tuhan, tidak bisa mengasihi sesama karena diikat dengan dirinya. Saudara-saudara sekalian, tapi bukan cuma dosa-dosa yang demikian. Kalau kita melihat di dalam kisah kebangkitan Yesus. Yesus itu kan bertemu dengan siapa saja? Maria Magdalena, siapa lagi? Murid-murid Yesus yang lain. Lalu siapa lagi secara pribadi Yesus bertemu? Petrus, siapa lagi? Thomas. Saudara, kenapa Yesus bertemu dengan mereka? Bukan karena untuk supaya sekedar menyatakan bahwa dia bangkit, tapi karena Yesus mau melepaskan mereka juga dari kuasa kematian, dari hidup yang lama, dari hidup yang dikuasai oleh iblis dan dosa dan maut. Apa itu, saudara? Kalau lihat Maria itu hidupnya begitu penuh dengan duka yang mendalam. Dia sudah sangat hilang harapan karena Yesus sudah mati. Dia seperti orang yang tadi saya bilang di bagian awal. Orang yang mengasihi dia mati. Maka dia pun juga ikut mati semangatnya. Sudah tidak ada harapan, putus asa. Hidup sudah tidak ada arah. Yesus keluarkan dari kuasa kematian. Dia menampakkan diri kepada Maria. Saudara, mungkin ada orang-orang yang seperti Maria, yang hidupnya dikuasai dengan duka, hilang harapan, putus asa. Keluar. Yesus dengan kuasa kebangkitannya ingin engkau punya hidup yang baru di dalam dia. Untuk hidup di dalam kuasa roh Tuhan, bekerja bagi Tuhan, melayani Tuhan. Tapi mungkin juga ada orang seperti para murid pada umumnya. Mereka dikuasai rasa bersalah. Ingat waktu di atas kayu salib, di mana mereka meninggalkan Yesus. Maka mereka penuh rasa bersalah. Yang menarik, kenapa cuma wanita yang mau datang ke kubur Yesus? Di mana para pria? Di mana para murid? Mereka dikuasai rasa bersalah. Saya sudah gagal, saya sudah salah kepada Yesus. Saya hidupnya sudah tidak berarti lagi. Yesus datang. Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Keluar. Aku mau engkau hidup, aku mau engkau melayani Tuhan. Jangan dikuasai dengan rasa bersalah.
Ada orang yang seperti Thomas. Begitu ragu, aku kalau belum lihat Yesus yang tangannya berlobang, yang lambungnya ditombak, aku belum akan percaya kepada dia. Bahkan bukan cuma lihat, aku mau cucukkan jariku di lubang itu. Kalau belum, aku juga belum bisa percaya kepada dia. Yesus datang dan Yesus berkata, Thomas, mari dan cucukkanlah jarimu. Kuasa keraguan-raguan, kuasa dosa yang menguasai Thomas, membuat Thomas tidak bisa keluar. Tapi dengan Yesus hadir, Yesus menampakkan diri, Yesus bangkit di depan Thomas, maka Thomas boleh mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Dari orang yang paling ragu menjadi orang yang paling mengatakan pengakuan iman tertinggi. Kenapa saudara? Karena ada kuasa kebangkitan. Terakhir Petrus. Petrus adalah seorang yang bukan cuma dikuasai rasa bersalah, tetapi dialah yang paling meninggalkan Yesus. Padahal dia sebelumnya mengatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan aku mati pun, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tapi saudara-saudara sekalian, Petrus akhirnya menyangkal. Bukan cuma menyangkal, dia bersumpah tidak kenal Yesus. Sangat jauh daripada apa yang dia katakan pada waktu perjamuan malam. Maka bukan cuma rasa bersalah, tapi rasa malu, rasa terhina, rasa gagal. Tapi Yesus muncul. Dan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dan Petrus rela mati bagi Kristus sebagai martir. Maka saudara-saudara sekalian, apa yang saya mau katakan? Yang saya mau katakan adalah inilah gambaran kehidupan manusia yang dikuasai oleh maut, yang dikuasai oleh kematian, yang diisi dengan manusia lama. Mereka dikuasai hilang harapan dan putus asa. Mereka dikuasai keraguan, rasa bersalah, rasa malu, rasa gagal. Dan mungkin ada saudara dan saya yang seperti demikian hari ini. Di titik yang paling rendah seperti ini, saudara-saudara sekalian, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan Yesus bukan cuma menampakkan diri, tapi Yesus panggil mereka keluar. Mari keluar dari keadaan yang demikian. Hiduplah bagiku, layani aku, beritakan Injil, kalahkan maut, kalahkan dosa, dan beritakan Injil. Amin, saudara. Saudara-saudara sekalian, mungkin ada di antara kita seperti salah satu dari mereka yang dikuasai rasa gagal, yang dikuasai oleh rasa malu, yang dikuasai oleh rasa bersalah, yang dikuasai putus asa, hilang harapan karena sudah tidak ada pegangan dalam hidup ini. Tidak ada lagi mungkin orang yang paling dikasihi dan yang paling mengasihi kita. Tapi saudara-saudara sekalian, ada Yesus. Dia mati, dia bangkit. Dan dia mau panggil engkau keluar. Maka pertanyaannya, bagaimana supaya aku bisa punya kuasa kebangkitan itu, sehingga aku bisa keluar dari kubur yang gelap, seperti Yesus juga keluar dari kubur yang gelap? Jawabannya adalah Roh Kudus harus diam di dalam kita. Ingat ayat yang tadi kita baca di dalam Roma 8 ayat 11? Roh yang membangkitkan siapa? Kristus. Roh yang sama juga akan membangkitkan kita dari kuasa kematian, kuasa kegelapan. Maka saudara-saudara sekalian, mari beriman. Ini kuncinya. Bagaimana supaya kuasa Roh Kudus bekerja? Beriman. Apa itu beriman? Bukan cuma sekedar tahu, bukan cuma sekedar setuju Yesus mati dan bangkit. Tetapi beriman berarti benar-benar memohon, berharap, oh Tuhan, kiranya kuasa kebangkitan Kristus bekerja di dalam aku. Kiranya roh yang pernah membangkitkan Kristus, roh yang sama yang dijanjikan oleh Alkitab bahwa bisa tinggal di dalam kita. Aku juga mau, aku juga memohon kiranya roh yang sama tinggallah di dalam aku. Supaya aku tidak dikuasai kuasa maut, tidak dikuasai
kuasa kematian, tidak diikat oleh dosa, oleh iblis, tetapi boleh hidup bagi Kristus. Amin, saudara-saudara sekalian. Maka hidup yang baru hanya menjadi mungkin jikalau Roh Kristus berkuasa di dalam hidup kita. Mari jangan dukakan Roh Kudus. Mungkin ada dari antara kita yang berkata, aku sudah pernah mengundang Roh Kudus berkuasa memimpin hidupku. Tapi mungkin engkau sudah mendukakan Roh Kudus. Terlalu banyak dosa. Terlalu banyak tidak peka dengan firman. Terlalu banyak tidak mau mendengar firman. Akhirnya hidupmu menjadi kering seperti orang yang ada atau tulang-tulang yang ada di Yeskiel 37 itu. Mari hari ini saudara, minta kembali Roh Kudus, kuasai aku, tinggal di dalam aku merindukan hidup yang baru. Maria punya hidup yang baru, Thomas punya hidup yang baru, Petrus punya hidup yang baru, para murid punya hidup yang baru. Dan apakah hidup yang baru itu? Mari kita baca bersama saudara-saudara sekalian. Kita akan sebentar lagi menutup firman Tuhan ini. Dan mari kita melihat apa yang dimaksud dengan hidup yang baru. Mari kita buka bersama Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20. Hidup yang baru itu seperti apa? Saya akan membawa kita melihat Yohanes 20 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi saudara. Yohanes 20 ayat 17. Lalu ada beberapa ayat lagi selanjutnya. Pertama, Yohanes 20 ayat 17. Saya bacakan. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka. Tentang apa? Injil Kristus. Tentang apa? Kristus bangkit. Tentang apa? Kristus yang akan naik ke sorga, pergi kepada Bapa. Kata kuncinya pergi dan katakanlah. Yohanes 20 ayat 17. Pergi dan katakanlah. Kedua saudara, Yohanes 20 ayat yang ke-21. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sama tidak dengan sebelumnya? Sama ya, pergi dan katakanlah. Lalu aku mengutus kamu. Ketiga saudara-saudara sekalian, Yohanes 21 ayat yang ke-15 dan beberapa kali selanjutnya, tapi baca satu kali saja. Yohanes 20 ayat 15. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Apa yang saya mau katakan saudara? Hidup yang baru berarti hidup yang bermisi. Sekali lagi saudara, hidup yang baru adalah hidup yang bermisi. Apa itu hidup yang bermisi? Hidup yang pergi dan mengatakan Injil. Apa itu hidup yang bermisi? Hidup yang diutus oleh Tuhan untuk boleh membawa orang kepada Kristus. Apa itu hidup yang di dalam misi? Yang mau menggembalakan domba-domba Kristus. Maka saudara mari, gembalakanlah domba Kristus di dalam rumahmu. Gembalakanlah domba Kristus di dalam gereja. Gembalakanlah domba Kristus di pekerjaanmu. Gembalakanlah domba Kristus di masyarakat. Inilah hidup yang baru. Hidup yang berbagian di dalam misinya Tuhan. Apa yang spesial Pak dengan hidup yang demikian? Itulah hidup yang berarti menunjukkan engkau sudah keluar dari ikatan dosa. Dosa membuat engkau terikat dengan diri. Dosa membuat engkau dikuasai oleh segala hal yang jahat. Dosa membuat engkau dikuasai dengan keegoisan, kebencian, iri hati, kenajisan, hawa nafsu, keserakahan, penyembahan berhala. Seperti yang dikatakan tadi di dalam Kolose 3 yang kita baca. Itulah dosa. Dosa menguasai kita. Tetapi orang yang bermisi, dia akan memikirkan perkara yang di atas. Amin. Apa itu perkara yang di atas? Dia akan memikirkan bagaimana dia bisa mengasihi Tuhan dan sesama. Dia akan memikirkan bagaimana dia bisa menggembalakan domba-domba Allah. Dia akan memikirkan bagaimana dia mau pergi dan mau mengatakan Injil kepada siapa yang Tuhan percayakan.
dan dia mau pergi untuk diutus oleh Tuhan, seperti kata Yesaya, "Di sini aku, utuslah aku Tuhan." Maka saudara-saudara sekalian, kalau engkau berkata, "Saya percaya, saya beriman kepada kuasa kebangkitan Kristus," maukah engkau diutus oleh Tuhan? Amin. Maukah engkau mencari perkara yang di atas? Maukah engkau keluar meninggalkan dosa yang mengikat diri dengan segala ketakutan, kebencian, rasa bersalah, rasa gagal, rasa tidak mampu, rasa hina dengan diri? Keluar. Berharaplah kepada kuasa Roh Kudus, Roh Kristus, sehingga engkau memiliki hidup yang baru. Mari kita berdoa.